dikasih makan berapa kali dan airnya diganti nggak Kak? Nah, mengenai pemberian pakan untuk ikan, budik dambir tuh nggak ada bedanya dengan budidaya ikan di kolam. Ikan tetap perlu dikasih pakan secara rutin sebanyak ya paling nggak 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Pagi harinya tuh antara jam 8 sampai jam 9 pagi, siangnya antara jam 1 sampai jam 2, sorenya antara jam 4 sampai jam 5, dan sebaiknya tidak memberi makan ikan pada malam hari, karena malam hari itu adalah saat ikan memproses makanan, bukan saat untuk makan. Kemudian mengenai penggantian air, tentu saja air budik dambir itu perlu diganti, apalagi ruangan dalam budik dambir itu kan sangat terbatas ya, jadi perlu sering-sering dicek airnya, jangan sampai sisa-sisa pakan ikan itu menumpuk dan menimbulkan gas amoniak yang berbahaya bagi ikan dan juga membuat tanaman jadi tumbuh tidak maksimal. Kalau kadar amoniak berlebih dalam budik dambir itu bisa berakibat fatal. Ikan bisa mabuk amoniak, stres, mati. Nah, tanda-tandanya itu antara lain adalah ikannya banyak yang mengambang di permukaan untuk mendapatkan oksigen dari udara, karena kandungan oksigen dalam air sangat kurang dan terkontaminasi oleh amoniak. Tanda-tanda lainnya apakah air itu terkontaminasi amoniak adalah air menjadi berbau, baunya agak kurang sedap gitu. Jadi jika terdapat tanda-tanda tersebut, ikan banyak mengambang padahal nggak kekenyangan, kemudian air jadi bau, perlu segera dilakukan penggantian air supaya ikan tidak stres. Jangan ganti total airnya. Airnya tuh jangan dihabisin terus diganti air baru semua, jangan. Sisakan sekitar 1/4 bagian dari total air, lalu baru ditambahkan air baru. Ngasih air barunya juga jangan langsung bius gitu ya. Mungkin pakai selang, atau kalau pakai ember agak jangan langsung dituang keras-keras gitu, bertahap lah ya, supaya ikannya itu bisa beradaptasi. Kalau airnya diganti total, ikannya tuh beresiko stres. Oke, karena mereka harus membiasakan diri dari air yang lama ke air yang baru, yang sama sekali baru, kondisi baru, dan tidak semua ikan itu bisa beradaptasi dengan baik. Kadang ada yang stres, kemudian bahkan mati gitu loh. Nah, untuk mencegah ledakan gas amoniak di dalam budik dambir, air kalau bisa dan seharusnya itu diberikan mikroba atau mikroorganik. Bisa dengan menggunakan E4 perikanan yang botol coklat itu ya. Atau jika sulit untuk mendapatkan E4 perikanan, bisa menggunakan MOL alias mikroorganik lokal, baik yang berbahan dasar nasi basi, bonggol pisang, tanah perakaran bambu, dan lain sebagainya. Tergantung bahan yang ada di wilayah masing-masing. Tapi kalau nasi basi seharusnya tersedia di semua rumah, di semua tempat gitu ya. Kalau mengenai bagaimana membuat MOL dari nasi basi, nanti mungkin lain waktu akan saya bahas. Oke, nah kalau manajemen pakan dan airnya itu baik, maka ikan dan tanaman dalam budik dambir itu bisa tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Oke lur, jika berkenan silahkan tinggalkan jejak dengan klik like, subscribe atau follow, berkomentar, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk membagikannya sehingga semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Selamat berbudik dambir lur, semoga berhasil.